Selamat mendengarkan podcast ini. Kebenaran Injil adalah kebenaran yang mutlak, kebenaran yang absolut, kebenaran yang abadi, unchangeable, yang tidak akan berubah dan tidak bisa diubah. Memang kebenaran Injil sangat fleksibel. Artinya bisa mengikuti perkembangan zaman tanpa mengubah esensi atau intinya. Tetapi kebenaran Injil tidak pernah relatif. Tuhan Yesus hanya mengulang apa yang pernah diajarkan kepada murid-murid Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu tanpa mengubahnya sama sekali. Jadi kalau Tuhan Yesus hari ini berdiri di mimbar ini, atau di mimbar gereja manapun, di persekutuan Kristen manapun, Tuhan pasti hanya menyampaikan apa yang pernah Tuhan Yesus sampaikan 2000 tahun yang lalu. Jadi kalau kita mau mengikut Tuhan Yesus, kita harus sungguh-sungguh memperhatikan setiap kalimat yang diucapkan Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh belajar apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita harus sungguh-sungguh mengerti dan berusaha melakukannya dengan konsekuen dan konsisten, serta dengan segala hormat. Harus diingat Bapak Ibu, satu hal ini penting, bahwa ketika Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus tidak mengajar umat Israel untuk tetap hidup dengan pola keberagamaan yang mereka telah jalani. Pola keberagamaan yang orientasinya tidak akan jauh dari kemakmuran duniawi. Kenyamanan hidup di bumi hanya menggunakan Tuhan sebagai kekuatan andalannya. Itu standar agama. Tuhan Yesus tidak mengajar demikian. Tetapi Tuhan Yesus mengajar agar umat Israel waktu itu dan kita sebagai umat Israel rohani mewarisi kerajaan Allah, mewarisi kerajaan surga. Dalam hal ini terjadi benturan, friksi antara visi Tuhan Yesus, maksud utama kedatangan Tuhan, dengan minat keinginan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi menginginkan kemakmuran duniawi, tetapi Tuhan Yesus memberikan kelimpahan rohani. Orang-orang Yahudi menginginkan kemerdekaan dari kekuasaan Kekaisaran Roma. Tetapi Tuhan Yesus hendak memerdekakan manusia dari dosa. Ketika Tuhan Yesus masuk kota Yerusalem, orang mengeluh-elukan dia dan berkata Hosana, artinya Oh Lord, help us. Tuhan tolong kami. Lalu kalimat lain, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus didaulat untuk menjadi pemimpin, didaulat untuk menjadi penguasa. Dan ketika mereka melambai-lambaikan daun palem, itu menunjukkan mereka mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai pahlawan mereka. Tetapi Tuhan Yesus tidak menuruti, tidak memenuhi keinginan minat mereka. Tuhan sebaliknya mati di kayu salib dalam ketidakberdayaan dan dalam kehinaan. Itu jalan Tuhan. Dengan hal ini saudaraku, kalau Tuhan Yesus berdiri di banyak mimbar gereja hari ini, di tempat-tempat persekutuan Kristen hari ini, sangat besar kemungkinan Tuhan Yesus ditolak. Ditolak oleh banyak orang Kristen dan gereja-gereja.
Mereka sudah terbiasa dengan sosok Yesus lain. Sosok yang diberi nama Yesus sama dengan Yesus yang benar, tetapi dengan ajaran dan spirit yang berbeda. Bapak Ibu saudaraku sekalian, sulit menerima ajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Karena keadaan dunia kita ini sangat berbeda dengan dunia pada waktu Tuhan Yesus datang dengan tubuh fisik seperti kita 2000 tahun yang lalu. Zaman itu saja, di mana manusia belum materialistis seperti hari ini, mereka menolak Tuhan Yesus. Apalagi dunia hari ini, dunia yang semakin tidak bisa menerima yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, karena dunia hari ini dunia yang semakin materialistis. Dunia yang menjadikan kekayaan sebagai nilai hidup. Jadi tidak heran kalau Alkitab mengatakan dalam 2 Timotius 4 ayat ketiga, bahwa di akhir zaman banyak orang mengumpulkan guru-guru yang menyenangkan telinga mereka sendiri, bukan seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Di dalam Galatia pasal 1, Paulus sudah mengatakan, jika aku mau memperkenan hati manusia, maka aku bukan hamba Kristus. Dalam konteks apa Paulus mengatakan itu? Ketika dia berbicara mengenai Injil yang palsu dan Injil yang benar. Di situ Paulus menunjukkan bahwa Injil yang benar, Injil yang tidak disukai. Zaman dulu saja sudah tidak disukai, apalagi zaman sekarang yang lebih materialistis. Pengajar-pengajar yang mencoba mengawinkan semangat zaman dengan Injil telah merusak kemurnian Injil. Bungkusnya Injil, kulitnya Injil, tetapi dalamnya belum atau bukan Injil yang benar. Inilah saudaraku yang membuat kita tidak bisa membantah kenyataan bahwa kita ada di abad kegelapan yang luar biasa. Kejahatan di luar gereja maupun penyesatan di dalam gereja. Barangkali kalau berani dan jujur, ada orang-orang Kristen yang bertanya, Tuhan, apakah Tuhan bisa berbicara lain selain yang ada ditulis dalam Injil 2000 tahun yang lalu? Karena kami sudah sulit sekali mengerti, apalagi mengenakannya. Jadi kalau Tuhan Yesus hari ini berdiri di mimbar-mimbar gereja dan mengajarkan apa yang pernah diajarkannya 2000 tahun yang lalu, maka jika jujur ada orang berani akan bertanya, Tuhan, apakah tidak ada ajaran lain yang bisa diajarkan, yang bisa dengan mudah kami mengerti dan kami lakukan? Sebab dunia di mana Tuhan Yesus mengajar waktu itu sangatlah berbeda dengan dunia kita hari ini. Bagaimana bisa manusia abad 21 mau mengerti dan mengerti yang Tuhan ajarkan di abad 1? Sudah lewat 2000 tahun. Saudara tahu kira-kira apa jawaban Tuhan? Mengatakan hal ini riskan buat saya, saudara. Karena saya harus memposisikan diri sebagai Tuhan, seakan-akan saya mewakili Tuhan. Tetapi saudara, saya sudah berdoa. Saya sudah berdoa. Kira-kira apa jawaban Tuhan? Kalau ada yang bertanya, Tuhan, apakah tidak ada kalimat lain yang Tuhan bisa ajarkan kepada kami? Sebab yang Tuhan ajarkan itu sudah sangat tidak bisa dimengerti oleh orang zaman sekarang. Jawab Tuhan adalah, aku tidak memiliki kerajaan lain. Aku tidak memiliki kerajaan lain.
Kalau seseorang mau memiliki ajaran selain yang diajarkan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, berarti ia sedang menuju kerajaan lain. Kalau saudara hidup di luar kebenaran Injil yang Tuhan Yesus ajarkan, berarti saudara sedang berjalan di jalan menuju kerajaan lain. Jadi betapa berat tanggung jawab seorang pembicara di mimbar ini. Betapa berat tanggung jawab seorang pendeta yang harus menjadi representasi Tuhan, menyampaikan kebenaran. Oleh sebab itu saudara harus memperkarakan hal ini dengan Tuhan. Gereja mana yang benar yang aku masuki? Pendeta mana yang benar yang harus kudengar dan kuikuti? Saudara harus mempersoalkan kalau gereja ini bukan gereja yang benar. Kalau saudara memandang gereja ini bukan gereja yang benar, dengan rela saya persilahkan saudara pindah gereja lain. Kalau saudara memandang pendeta ini bukan pendeta yang benar, bukan pendeta yang bisa mewakili Tuhan, saya persilahkan saudara cari pendeta lain. Tetapi kalau saudara merasa ini gereja yang pelayan-pelayan Tuhan yang menyampaikan kebenaran, belajarlah sungguh-sungguh dengan semua kegiatan fasilitas yang disediakan. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan ajaran yang tidak diajarkan oleh Tuhan Yesus, dia berkhianat kepada Tuhan. Makanya orang harus mengerti kebenaran. Orang mengambil contoh-contoh hidup umat perjanjian lama, lalu mengenakan secara implikatif dalam hidup orang percaya atau umat perjanjian baru, mengaplikasikan, menerapkannya dalam umat perjanjian baru. Salah. Tuhan Yesus mengajar di Israel bukan untuk membuat agama itu tetap eksis, tetapi Tuhan mengajarkan Injil kerajaan surga supaya umat pilihan Allah itu bisa mewarisi kerajaan Allah. Bukan kerajaan Israel duniawi seperti zaman Daud dan Salomo. Di Injil Matius pasal 19 dari ayat 16 sampai 23, ada orang kaya yang masih muda yang datang kepada Tuhan Yesus. Dia bertanya apa yang harus dia lakukan supaya ia beroleh hidup yang kekal, supaya hidupnya bermutu, supaya hidupnya berkualitas. Kan semua kita juga ingin memiliki hidup yang berkualitas, saudaraku. Dan orang biasanya mengisi kualitas hidup dengan materi. Nah, orang ini mau tahu bagaimana hidup yang berkualitas itu. Tuhan Yesus menunjukkan versi orang beragama. Lakukan hukum. Hormati orang tuamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Orang ini sudah melakukan, saudara. Dia berkata, semua sudah kulakukan Tuhan, apalagi yang kurang. Lalu Tuhan menunjukkan versi Tuhan. If you want to be perfect, dia harus melepaskan diri dari segala ikatan, mengikut Tuhan Yesus supaya bisa menerima kerajaan Allah. Walaupun orang ini pergi dengan sedih, tetapi Tuhan tidak menunjukkan opsi atau pilihan lain. Tuhan hanya punya satu kerajaan dan satu jalan dan tuntunan. Dan itu mutlak, itu absolut. Kapanpun Tuhan mengajar, Tuhan akan mengajar dengan tuntunan ini. Bapak Ibu saudaraku sekalian, kekristenan adalah perjuangan untuk menjadi manusia yang dilayakkan masuk ke rumah Bapa. Di sini Anda mendapatkan tuntunan, briefing, bagaimana menjalani hidup yang nantinya membawa saudara ke rumah Bapa. Oleh sebab itu ajaran yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita
harus diajarkan secara penuh. Dan hasil dari perjuangan saudara menjalani hidup sesuai dengan tuntunan yang Tuhan Yesus berikan akan membuat saudara menjadi manusia lain, manusia baru di dalam Tuhan. Ini pilihan saudaraku. Pilihan yang berat. Berat. Sungguh sangat berat. Dalam hal ini orang Kristen tidak boleh hidup hanya dengan keyakinan. Yakin Yesus juru selamat. Yakin nanti mati masuk surga. Keyakinan itu ada di wilayah imajinasi. Masih di area nalar atau pikiran. Saudaraku, kita sebagai anak Tuhan harus hidup dalam pergaulan langsung dengan Tuhan Yesus. Dan saya sebagai pelayan Tuhan Yesus harus mengajarkan Injil. Dan Roh Kudus akan berbicara kepada masing-masing saudara setiap hari. Menuntun saudara di jalan kebenaran Tuhan. Pertemuan yang lalu saya mengajarkan saudaraku, bahwa kekristenan itu panggilan untuk mewarisi dunia lain. Mewarisi langit lain. Bumi yang berbeda dengan bumi kita. Siapa yang mau begini, saudara? Rata-rata orang juga keberatan, saudara. Sebab dipandang tidak realistis. Tetapi kekristenan itu demikian. Ibarat orang dagang, tidak boleh dagang, jual dagangan yang lain. Hanya ini yang diajarkan Tuhan Yesus bagaimana memindahkan hati kita ke kerajaannya. Matius pasal 6 ayat 19. Di awal-awal pelayanan Tuhan, ketika Tuhan Yesus berkhotbah di bukit, Tuhan berkata, kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Kalau agama masih membuka celah, di mana manusia mau menikmati dunia seperti anak dunia, bahkan agama menjadi komoditas para rohaniwan untuk bisa membangun kingdom atau kerajaannya sendiri. Tetapi Injil yang benar akan merenggut hidup kita, mengubah hidup kita, supaya kita layak menjadi anak-anak Allah. Saudaraku, dalam Kolose 3 ayat 1-4 Paulus berkata, pikirkan perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Hari ini banyak orang membuli Tuhan Yesus, menghina, mencemooh. Bukan hanya orang non-Kristen. Orang Kristen pun tidak sedikit yang meragukan apakah dia bisa memberi yang lebih baik dari yang kumiliki di bumi. Meragukan. Saya tidak meragukan. Saya memilih Tuhan. Dan kalau saudara memilih Tuhan, ketika ia menyatakan diri kelak, dia yang dihina, dibuli, yang tidak dihormati secara pantas, akan diraja dan segala raja, dan saudara akan dimuliakan bersama dengan Dia. Itu pilihan. Itu pilihan. Berani ambil, tidak, go ahead, terserah you mau jalan kemana. Ini bukan gereja yang sekedar untuk kumpul-kumpul, tetapi kebenaran Injil yang harus diajarkan, di mana pendeta, gembala, semua hamba Tuhannya harus mengerti Injil, melakukan, mengajarkan, dan sekaligus mengenakan untuk bisa jadi teladannya. Ini berat. Siapa yang mau menjadi pendeta macam ini, hidupnya akan diseret oleh kepentingan kerajaan surga, sehingga ia menjadi a stranger in the world, menjadi orang asing di bumi ini. Mudah mengatakan, Tuhan tinggallah sertaku, hari telah senja,
waktuku pulang kembali menghadap Bapa, Tuhan tetap sertaku di sisa perjalananku, setia sampai akhir hidupku. Tuhan tinggal sertaku. Benarkah kita mau Tuhan tinggal serta kita, supaya Dia bisa menasihati kita dan membawa kita ke dalam kerajaannya? Atau Tuhan tinggal serta kita hanya supaya Tuhan bisa memberkati hidup kita dan berkat jasmani, dan kita membangun Firdaus di bumi? Bukan His kingdom, but our own kingdom. Saudara, Tuhan tidak akan menyertai orang-orang yang tidak mengerti visinya. Tuhan tidak akan menyertai orang-orang yang punya minat sendiri. Saudara jangan marah kalau saya bicara ini. Bukan saya tidak senang, saudara senang. Saya menunjukkan jalan. Anda bisa menemukan hidup yang lebih baik. Anda tidak menjadi miskin dan tidak salah menikmati hidup pada batas-batas yang Allah ajarkan. Di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Hati kita harus mulai dipindahkan. Dan pemindahan ini akan mengubah total seluruh gaya hidup atau pola hidup kita. Dengan segala filosofi. Itulah sebabnya seorang yang sungguh-sungguh mengalami kelahiran baru pasti berkeadaan berbeda dengan orang yang belum mengalami kelahiran baru. Dan faktanya tidak banyak orang sampai pada level ini, yang merasa sudah normal menjadi orang Kristen, saudaraku. Ia tidak lihat api kekal yang dahsyat, api kekal yang luar biasa mengerikan, ketika ia meluncur menuju kebinasaan abadi, dan tidak ada satu kekuatan bisa menahannya. Tetapi ketika engkau di tangan Tuhan, engkau telah meniti hari hidupmu untuk berusaha berkenan kepada Tuhan. Mengerti Injil dengan benar. Mengerti apa yang diajarkan. Walaupun itu asing bagi kita yang hidup di abad 21 ini. Kita belajar mengerti. Kita belajar memahami. Kita belajar melakukannya. Kita akan aman di tangan Gembala Agung Tuhan kita Yesus Kristus. Kerinduan hati ini kau dapati aku setia hidup berkenan di hadapanmu. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencanamu Bapa. Kerinduan hati ini kau dapati aku setia hidup berkenan di hadapanmu. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanmu, menggenapi rencanamu Bapa. Katakan, kerinduan hati ini kau dapati aku hidup hadapanmu. Saat ku menutup mata Tuhan, tunai sudah menggenapi rencana Bapa. Kerinduan hati ini Tuhan, kerinduan hati ini kau dapati aku hidup berkenan di hadapan. Saat ku menutup mata, amin, amin. Rencanamu, katakan dengan tulus, kerinduan hati ini Tuhan, apa yang
ini. Sekali lagi katakan kerinduan hati ini. Kerinduan hati ini, kau dapati aku setia hidup berkenan di hadapan. Mistiaras Godiam Mastenasiai Hol Goliathi. Amin. Rencanamu Bapa, menggenapi rencana Bapa, menggenapi rencanamu Bapa. Memindahkan hati ke surga artinya menunda semua kebahagiaan dan kesenangan hidup ke kehidupan yang akan datang. Sebab kehidupan yang akan datang adalah pengulangan dunia seperti ini. Aku memilih itu. Tidak usah kau ucapkan dengan kalimatmu, dengan bibirmu, katakan dalam jiwamu saja. Aku memilih itu. Kehidupan yang akan datang, kehidupan yang sempurna. Dunia kita hari ini brengsek. Manusia makin jahat. Bisakah kita bahagia sementara orang lain dalam penderitaan? Seberapa sih hebat dan nikmatnya hidup ini? Waktu tadi saya di lantai 22, mata saya tertuju di satu apartemen di lantai paling atas, penthouse. Seandainya aku tidak mengenal kebenaran, walaupun mungkin Kristen, aku tinggal di apartemen itu, kubayangkan ini weekend, mungkin oma, opa, ama, akong, ii, tante tinggal menginapi rumah malam minggu. Lalu pagi begini pasti baru-baru bangun satu persatu, lalu breakfast, makan pagi. Ibu-ibunya bangun siapkan makanan, bapak-bapaknya melihat TV, wah ada berita ini, berita itu, mereka mulai diskusi mengenai politik, mengenai ekonomi dan lain sebagainya. Makan bersama, istri masing-masing mengambil makanan untuk suami-suaminya. Setelah itu udah jam 10 lewat, setengah 11 ini mall mulai buka, aku mau beli barang yang lain, aku juga ikut, aku mau beli barang, mereka rame-rame ke mall. Siangnya makan di mall, saudara. Jam 1, setengah 2, jam 3 balik. Tidur di apartemen. Bapak-bapak ada yang main catur, ketawa-ketawa. Udah jam 6, ada film Spider-Man. Ayo kita nonton. Wah, nonton mereka. Nonton jam 7 sampai setengah 9, jam 9 kurang seperempat, jam 9. Mas sore, ayo kita makan. Supaya malam kita tidak makan yang berat-berat, kita makan yang ini ikan bakar-bakar. Begitu kena sambal banyak juga, saudaraku. Oke? Begitu besok lagi, kita rencana yuk jalan-jalan yuk ke Bangkok. Atau ke Eropa. Atau kita lihat pohon sakura. Terus, bukan gak boleh. Hanya itukah hidupmu? Besok lagi mau kemana lagi? Begitukah hidupmu? Oh, Sabtu depan kita mau ikut sama salah satu anak tertua yang punya banyak duit, mau beli mobil. Mau test drive mobil yang harga 3,5 M. Wah, rame-rame di situ. Wah, habis itu baru mau makan rame-rame ke Ancol. Oke, besok lagi yang punya duit beli, yang gak punya duit iya jadi. Terus apa lagi? Apa lagi saya mau tanya? Yuk teruskan. Yuk mau apa lagi? Saatnya ada pesawat bisa bawa ke Venus, yuk terbang ke Venus. Lalu mau apa lagi? Satu persatu meninggal, yang sakit, nanti dibesuk, nanti meninggal, dia masuk penjara, ditangkap KPK, ya. Nanti satu persatu. Tunggu atau hari tua satu persatu meninggal. Saudara, bukan tidak boleh begitu. Saya pun punya sahabat, punya keluarga. Dan saya susun jadwal untuk waktu tertentu jalan-jalan, makan bersama. Itu wajib. Tapi kalau hidup kita hanya untuk itu, kasihan saudara. Kamu
kampungan. Kasihan. Seberapa bahagiamu, seberapa senangmu. Dunia kita ini makin rusak. Lalu saudara mau harap apa lagi? Mestinya ada harap langit baru, bumi baru. Dan sementara di dunia, Allah pasti memberkati hidupmu. Punya keluarga yang baik, sahabat teman yang baik, yang bisa kita nikmati bersama. Di mana Tuhan ikut hadir di situ. Kok nggak mau? Kok nggak mau? Lalu maunya lu apa? Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana, bawa saya masuk sana. Belakang langit biru ada mahkotaku. Belakang langit biru sana ku rindu. Kulihat wajah Yesus pelepas. Belakang langit biru sana. Saya mau pulang ke surga. Saya mau pulang ke Yesus, di mana susah hilang di sana. Saya mau pulang ke Yesus. Saya bangga ya saudaraku, kalau dulu saya bangga saya jadi pendeta yang tidak ambil uang perpuluhan. Saya merasa lebih hebat dari pendeta lain. Bahkan uang saya juga masuk ke dalam kas gereja. Itu kebanggaan yang tidak ada artinya. Tuhan mengajar satu hal yang luar biasa. Ketika engkau menyampaikan firman yang tulus, dengan hati yang mengasihi jemaat dan membawa mereka ke surga, tidak terbayar oleh uang. Maksud mengatakan hal ini adalah jangan anggap remeh apa yang saya katakan. Saya tidak ada maksud apa-apa.
Bukan sombong, jauh dari keinginan mau kaya, mau punya ini, mau punya itu. Saya sudah lebih dari cukup. Jauh dari pikiran saya memperdaya saudara, menginginkan hartamu. Jauh, terhina kalau saya menginginkan itu. Sangat terhina. Jadi terhina kalau saya menginginkan uang saudara. Jauh. Tapi jiwamu yang mahal, yang harus dituntun ke langit baru bumi baru, supaya engkau diselamatkan dan masuk kerajaan Bapa di surga. Anda harus serius. Berat. Menjalani hidup seperti ini berat. Tetapi kemuliaan yang kita akan peroleh jauh lebih dari semua keindahan hidup ini. Anda bukan tidak bahagia loh kalau menunda kebahagiaan kesenanganmu hidup seperti anak dunia. Sebab ketika Anda berani melangkah ini, ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang akan mencengkeram jiwamu. You will be shackled by the glory of God. Kamu akan dicekam, akan dibelenggu oleh kebahagiaan Tuhan yang luar biasa. Sungguh, dulu saya merasa saya sudah punya kebahagiaan dalam Tuhan. Ternyata banyak palsunya, saudara. Tapi ketika kita tidak memperhitungkan sesuatu sebagai kebahagiaan, countless, di situ saya bisa mengerti kebahagiaan dalam Tuhan itu tajam sekali. Biar Anda tidak punya rumah pribadi, tinggal satu rumah petak kecil yang makan pun tidak jelas, tidak menentu. Tapi damai ini akan buat engkau lebih bahagia dari orang yang punya istana besar. Percaya, saudara. Dan makin hari Anda akan makin bahagia. Akan siap masuk kerajaan surga. Sehingga kematian tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan. Dan kalau sampai taraf ini, saya berhasil menggiring saudara. Kalau belum, saya akan kerja keras lebih dari hari ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang harus kita wariskan kepada anak-anak kita. Uang, kekayaan apapun akan lenyap, bahkan bisa menjadi kutuk untuk mereka. Tapi ketika orang tuanya takut akan Tuhan, mengarah ke langit baru bumi baru, anak akan merasakan itu. Lihat kelompok-kelompok tertentu yang dianggap sesat oleh masyarakat. Saya tidak menghakimi, saya nggak bilang sesat atau tidak. Cuman kita melihat bagaimana orang-orang seperti kelompok Gavatar yang membawa anak istri mereka begitu nurut. Bisa loh, orang tua kemana anak ikut kok. Kenapa kita tidak bawa anak-anak kita mengenal kebenaran? Kita bangga hanya kalau anak-anak kita lulus dari luar negeri. Punya degree dari luar negeri, sekolah yang terhormat. Kenapa kita tidak lebih senang mereka menjadi anak-anak Allah? Mungkin konsep seperti ini yang saya khotbahkan ini dianggap tidak realistis. Pengertian hampir semua manusia pada umumnya bahwa yang realistis adalah segala sesuatu yang bersifat kekinian sekarang, dapat dilihat, diraba, didengar, dinikmati hari ini, dan biasanya berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani yang orang lain juga menganggap itu standar. Tapi Tuhan tidak tunduk kepada standar manusia. Kalau Tuhan Yesus hari ini berdiri di mimbar ini, Dia hanya mau mengarahkan kita ke kerajaan Bapa di surga. Pasti. Tidak ada yang lain yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus katakan selain kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Tidak ada maksud saya saudara memberi uang untuk gereja atau supaya saudara menjadi anggota gereja ini. Anda tidak menjadi gereja ini pun tidak masalah. Tapi kalau kita percaya ini gereja Tuhan yang akan menjadi pesawat kita ke kerajaan Allah, kita mesti di sini. Semua beban pekerjaan gereja ini harus kita pikul bersama. Di sini kita menerima firman yang tidak kebeli oleh uang. Firman Tuhan itu pesawat Allah yang bawa jiwaku ke surga.
kuasanya saya diterbangkan dengan Roh Kudus ke sana. Firman Tuhan itu pesawat Allah yang bawa jiwaku ke surga. Oleh kuasanya saya diterbangkan dengan Roh Kudus ke sana. Firman Tuhan itu pesawat Allah yang bawa jiwaku ke surga. Oleh kuasanya saya diterbangkan dengan Roh Kudus ke sana. Mungkin ada orang berkata, Pak, hari ini khotbah kayak begitu, kayak orang putus asa saja, Pak. Saya tidak putus asa, saudara. Saya bekerja giat hari ini. Saya kerja keras. Saya kerja keras bagaimana saya bisa menghidupi keluarga saya dengan baik. Bagaimana saya menyampaikan firman dengan baik. Istri saya, anak-anak saya, semua kerja. Kita orang yang punya semangat. Sahabat-sahabat saya, para pendeta, saya dorong terus. Jangan lakukan yang lain kecuali gembalakan. Temani, dampingi aku. Saya bukan mengancam nakut-nakuti saudara. Bumi ini akan tenggelam dalam lautan api. Gak usah nunggu kiamat. Kalau orang gila dari Korea Utara melepaskan rudal berhulu ledak nuklir, peta dunia berubah dalam sesaat, saudara. Percaya, bukan nakutin. Kalau bumi jadi lautan api, nggak ada pesawat bisa bawa kita ke sana, kecuali firman Tuhan dan Roh Kudus yang hari ini kita tiru. Saya sungguh tidak ingin mencela pendeta lain atau gereja lain. Saya ingin menyampaikan firman tanpa melukai siapapun. Tapi kalau saya menyampaikan kebenaran, pasti dusta akan nampak. Firman Tuhan itu pesawat Allah yang bawa jiwaku ke surga. Kuasanya saya diterbangkan dengan Roh Kudus ke sana. Firman Tuhan itu, firman Tuhan itu pesawat Allah yang jiwaku ke surga. Oleh kuasanya saya diterbangkan dengan Roh Kudus ke sana. Saudaraku sekalian, kalau cara pandang Bapak Ibu masih belum benar, masih menganggap bahwa dunia ini satu-satunya dunia di mana kita menikmati hidup dan tidak ada dunia lain, Anda menganggap ikut Tuhan Yesus itu jadi paranoid, jadi tidak realistis, Anda sudah sesat. Anda dikembalikan sekarang ke jalan yang benar lewat khotbah-khotbah seperti ini, saudaraku. Sepulang dari sini, saudara bisa menikmati hidup dengan keluarga. Bapak Ibu saudara sekalian, isi waktumu
Anda ada waktu, Anda ikut kebaktian di jam-jam kebaktian. Jika Anda ketemu keluarga jarang, anak-anak libur, Anda mau pergi pun juga haleluya. Gereja juga merampas semua waktu keluarga. Saya enggak. Kalau itu waktu yang baik untuk jalan keluarga, itu pun ibadah. Tapi kalau Anda menganggap penting untuk hadir di acara itu, hadir di sini. Baru Anda jalan-jalan. Enggak masalah. Enggak masalah. Kalau Anda jarang ketemu keluarga, anak, cucu, ketemu hari itu, pergilah dengan keluargamu. Jangan salah mengerti. Itu hari yang kudus. Nggak ada hari yang kudus. Hari kudus cuma satu, nanti waktu kita ketemu Tuhan. Hari ini ada yang jahat. Bersama keluarga pun baik. Jangan sampai keluargamu dan keluarga orang lain. Ini serius loh. Pergi sama suami, jangan sampai suami pergi sama istri orang. Betul saudara? Diajar begini kan enak, saudaraku sekalian. Terutama hidup kita harus menjadi berkat, saudaraku. Kita akan membangun satu kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin.